Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat sih ini? Gimana? Udah siang ya ini? Capek? Oke, coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ternyata harus dipancing. Saya lebih semangat, kalian juga semangat gitu ya. Sesuai dengan kalau fisika hukum Newton berapa itu? F aksi sama dengan reaksi. Newton 3, ya kan? Oke, tadi habis pelajaran apa ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tadi apa? Ulangan atau biasa? Praktek. Presentasi. Kalau pelajaran bahasa Inggris berarti full pakai bahasa Inggris ya. Enggak. Lebih banyaknya bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris juga penting ya, besok di kalian kuliah itu juga penting, apalagi di dunia kerja. Itu terus sebelum dimulai bimbingan klasikal pada hari ini, saya mohon salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Siapa saja boleh. Mas Roni ya. Oke, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Baik, terima kasih Mas Roni. Ini sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Atau sakit hatinya mungkin? Ada. Roni terus Pak. Enggak ya, alhamdulillah sehat semua. Dan selanjutnya ini saya mohon menjelaskan terkait langkah-langkah kegiatan hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema pahami emosi agar hidup terkendali. Itu nanti untuk kegiatan-kegiatannya kita akan menggunakan salah satu platform media sosial yang seperti permainan gitu. Kalian tahu Padlet? Belum pernah menggunakan sama sekali. Oke, nanti kalian akan berkesempatan untuk mencoba penggunaan Padlet untuk pembelajaran. Kalau di sini kan layanan digitalisasikan itu untuk layanan kita. Itu nanti kalian boleh menggunakan handphone kalian masing-masing untuk mengakses platform tersebut. Itu nanti materi yang akan dibahas terkait pengertian emosi, macam-macam emosi positif dan macam-macam emosi negatif, serta cara pengendalian emosi. Jadi kita akan memanfaatkan platform Padlet. Itu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Sebelum masuk ke langkah-langkah selanjutnya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, biar lebih semangat, biar suasananya kelas juga lebih fresh. Kira-kira perlu ngapain? Ice breaking dulu, oke? Ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking dulu, boleh berdiri semuanya. Yang belum berpasangan silahkan nyari pasangannya dulu. Ini ada satu. Lewat sini nggak? Oke, sudah berpasangan semua ya? Oke, sekarang permainan SPG hari ini ya, namanya ganjil genap. Sudah pernah? Belum ya? Oke, silakan kalian saling berhadapan terlebih dahulu. Saling berhadapan. Nah, ini pasangannya ada yang belum kenal nggak? Jalan-jalan kalian ngambil satu lawan yang belum kenal. Oke, jika sudah berhadapan silakan ditentukan siapa yang mau ganjil, siapa yang mau genap. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, untuk peraturan permainannya saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti kalian menempatkan tangan kalian seperti mau bersalaman. Berdua gitu, berdua.
ikut kayak gini loh. Itu kalau saya nanti menyebutkan angka genap, berarti yang genap ditangkap. Paham? Kan angka itu banyak ya, dari 0 sampai nggak terhingga. Nah itu ada ganjil dan genap. Jadi misalkan saya menyebutkan angka 700 itu berapa? Genap atau ganjil? Nah, berarti yang genap ditangkap, yang ganjil nangkap. Paham? Oke, sekarang uji coba dulu sebelum nanti ada yang menang dan yang kalah. Oh ya, sebelum uji coba silahkan kalian redukan dengan teman-teman kalian masing-masing dengan pasangan kalian. Hukuman bagi yang kalah nanti apa gitu? Nggak usah diuji dengan orang-orang. Apa tadi? Misal gini aja, jangan gini ya. Oke, sekarang uji coba dulu, belum dihitung ya. Uji coba dulu, saya akan menyebutkan angka uji coba 1.200. Ya udah. Makanya konsentrasi ya. 1.200 adalah bilangan. Nah, berarti yang genap di tangkap. Oke? Sekarang mulai dihitung ya. Nanti pasti ada yang kalah dan yang menang. Oke? Maka yang pertama, untuk perhitungan nanti saya akan menyebutkan 3 kali saja. Kalau 3 kali kan otomatis ada yang menang dan yang kalah. Oke? Angka yang pertama 709. Yang menghindar dan menang. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, sudah ada hitungannya masing-masing ya. Oke, angka yang kedua, angka 9. Ayo 9. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir. Konsentrasi. Saya menyebutkan dengan irama bagaimanapun terserah saya. Oke? Sekali lagi. Dari sebelah. Oke, konsentrasi. Angka yang terakhir 312. Sudah ada pemenangnya? Nggak ada. Semuanya menang gitu ya pokoknya ya. Yang penting seru. Oke, terima kasih untuk semua. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, langsung saja masuk ke materinya, yaitu tentang pemahaman emosi. Pahami dirimu, pahami emosimu agar hidupmu terkendali. Dari judul ini ada yang tahu maksud materinya bagaimana? Apa? Gimana Pak? Dari topik ini kira-kira nanti apa tujuannya? Jadi ini ya menanggapi lingkungan sekitar dengan emosi lah. Oke, jadi penting ya pemahaman emosi ini karena setiap orang pasti emosinya juga berbeda-beda, ya kan? Ada yang
kalau emosi diem saja, ada yang marah-marah. Nah, itu silakan nanti dipelajari di topik ini. Untuk tujuannya sendiri, yaitu nanti kalian diharapkan mampu menganalisis emosi yang kalian rasakan masing-masing, serta dapat mengendalikannya dengan baik. Nah, ini tentu tujuannya nggak cuma setelah hari ini saja, tapi nanti ke depan diharapkan kalian dalam menyikapi hal apapun, kalian harus bisa mengendalikan emosi kalian. Itu karena ketika kalian tidak bisa mengendalikan emosi, emosi yang mengendalikan kalian. Ya kan? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, materinya nanti akan dibagi menjadi 3 seperti ini, 3 poin. Yang pertama terkait pengertian emosi, silahkan nanti disampaikan di tablet melalui tablet itu, dan macam-macam emosi positif dan negatif, dan cara pengendalian emosi. Itu. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu. Ketika kalian tidak bisa mengendalikan emosi, apa dampaknya? Ada yang punya pengalaman? Gimana Mas Rani? Apa? Berantem sama ini? Namanya siapa Mas? Juta. Juta selang setan. Itu jadi kalau nggak bisa mengendalikan katanya masalah ini bisa berantem dengan orang lain. Ada lagi? Atau mungkin punya pengalaman, jadi kan emosi ada positif dan negatif. Punya pengalaman, punya merasakan emosi negatif dan berlebihan, atau emosi negatif kan juga banyak. Nanti silakan coba. Oke, selanjutnya silakan dibuka handphone kalian masing-masing. Terus bisa di-scan barcode tersebut. Ini akan masuk ke platform. Bisa nggak? Sepotong nggak? Oke, di situ sudah ada perintahnya. Silahkan dicari 3 materi tersebut secara mandiri. Selanjutnya nanti kita akan diskusi satu persatu terkait materi ini. Sudah ya? Dan untuk penggunaannya silakan kalian diklik tanda plus itu untuk memposting materi yang udah kalian cari. Jadi kalian cari masing-masing ya pengertian, macam-macam emosi positif dan negatif, sama cara mengendalikannya. Jangan pakai ChatGPT ya. Coba cari sumber yang lain. Bisa diakses kan? Oke, di sini sudah ada foto saya ya. Sesuai perintah di situ saya juga mengekspresikan diri saya. Di situ saya waktu senang ya, versi saya sedih. Gimana, narsis enggak itu? Tapi mohon maaf kameranya pakai laptop jadi kurang begitu cerah. Ada yang mengalami kendala? Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit cukup? 5 menit ya.
gambar juga bisa kan? Nah itu silakan kalian selfie ya sesuai ekspresi kalian masing-masing. Yang lain segera ya. Iya sih boleh pakai filter juga boleh.
pengertian silahkan dari hasil yang kalian cari nanti dijelaskan secara singkat ya. Pengertian nanti satu orang, terus macam-macam emosi satu orang, dan cara pengendalian satu orang, gitu ya. Untuk yang pengertian siapa yang bersedia atau sukarela mau presentasi? Siapa yang mau? Nanti saya tampilkan di sini. Yang dipresentasikan sekalian ini ya, menjelaskan ekspresi di gambar itu kenapa fotonya seperti itu. Oke, siapa namanya? Yang pertama tadi. Silahkan dijelaskan dulu ekspresi fotonya kenapa, terus sama pengertian ya. Jadi itu sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Tapi kayak ya udah. Emosinya ya udah. Terus pertama adalah pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau orang tertentu. Jadi emosi ini bisa berupa perasaan yang menyenangkan, bisa juga perasaan yang tidak menyenangkan. Sudah? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Jawabannya semuanya sama? Tidak ada. Oke, Kak Syati boleh menunjuk temannya untuk presentasi macam-macam emosi. Afina, bagaimana Afina? Bukan batu. Silakan, Mbak Afina. Iya, jawabannya Mbak Afina bisa dilihat. Bisa dijelaskan secara singkat ya. Oh iya, betul. Terima kasih. Tenang. Kenapa matanya besar? Oke, terima kasih Mbak Afina. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada. Oke, boleh menunjukkan teman lagi untuk menjelaskan cara pengendalian emosi. Fitri Nur Rahma. Belum senang. Kenapa ini senang? Sudah tidur. Kapan tidurnya? Sudah. Oke, silakan dijelaskan cara pengendalian emosi. Pertama itu ada hubungan emosional. Itu kita harus mengenali dan mengidentifikasi emosi yang muncul. Misalnya kita itu marah, sedih, cemas, atau senang. Jadi kalau kita marah itu kita juga mungkin bisa mengendalikan diri kita ke orang lain saat kita marah. Jadi emosi kita enggak, yang misal emosi kita dulu enggak melihat orang lain gitu. Dan yang kedua cuma emosi dan bijaksana. Jadi kita itu emosi itu kan bagian alami dari kehidupan kita. Jadi kita harus menghargai emosi. Latihan relaksasi. Itu kita misal kalau kita sudah marah kita harus mencoba untuk bersikap tenang. Agar tidak mempengaruhi
sedih atau apa bisa cerita ke orang lain. Jadi nggak seluruhnya beban itu ada di kita. Nggak beban ke orang lain tapi mengurangi beban. Dan jadi hubungan emosional juga misalkan sedih itu kan kalau cerita ke orang lain nanti orang lain mungkin bisa membantu beri nasihat atau beri masukan. Jadi kita lebih positif ini dan kita menjadi lebih baik. Tepuk tangan. Serli dan Mbak Vina, terima kasih ketiga-tiganya. Yang terakhir, Bahagia semua. Alhamdulillah. Oke, boleh disimpulkan materi hari ini Mas Dita? Ada ke teman-teman dulu. Materi hari ini itu yaitu tentang pengendalian. Nah, ini kita itu sebelum bisa mengendalikan emosi itu harus paham dulu apa sih itu emosi. Nah, terus emosi itu juga punya jenisnya. Nah, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Lalu kita juga akan belajar tentang bagaimana cara biar dia itu bisa mengendalikan emosi kita. Caranya yaitu memahami dulu emosi kita, terus kita menerima emosi, lalu kita bisa mengungkapkan untuk hal-hal yang positif seperti saat menulis, cerita ke teman. Oke, cukup. Terima kasih Mas Dita. Tepuk tangan itu Pak Dita. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Kita telah belajar tentang emosi, macam-macam emosi dan cara pengendalian emosi, gitu ya. Jadi kalian saya rasa sudah memahami semuanya. Emosi itu adalah perasaan kalian yang muncul. Intinya itu. Nah, itu bisa berbentuk positif maupun negatif. Kalau senang emosi apa? Positif. Sedih? Negatif. Marah? Bersyukur? Itu ya, itu silahkan dianalisis ke depannya ketika kalian merasakan apapun silahkan dianalisis. Ketika marah ya gimana caranya dikontrol biar nggak marah. Ketika senang juga dikontrol biar nggak berlebihan. Itu ya. Jadi kalau kata-kata dari sini, kalau terkait emosi ya jangan terlalu dan jangan terlarut. Itu ya pesan dari saya terkait emosi apapun nanti kejadiannya itu menanggapinya jangan terlalu dan jangan terlarut. Ketika kalian terlalu senang juga nggak baik. Ketika kalian terlalu sedih juga nggak baik. Itu dan saya mohon evaluasi dari kalian semuanya terkait materi hari ini. Bisa di-scan di sini ya untuk semuanya. Alhamdulillah ini bisa selesai lebih awal dan kalian bisa di-scan. Bisa diakses? Bisa diakses. Tumben santai.
Oke, sudah ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Oh ya, sekali lagi terkait pengendalian emosi, mohon dikondisikan ya. Nanti kedepannya kalian sadarilah emosi yang muncul di diri kalian masing-masing, supaya nanti kalian dalam mengambil keputusan itu tidak gegabah dan tidak salah. Jadi apapun keadaannya dikontrol emosinya. Seperti itu, dan saya minta lagi satu orang terkait dua orang pesan-pesan hari ini terkait materi yang telah dipelajari bersama-sama. Siapa Mas Duta menunjuk siapa? Mas Roni. Oke, Mas Roni. Kesan-pesannya setelah mempelajari. Ya, satu dulu nanti kamu menunjuk. Setelah mempelajari materi ini, kira-kira kamu gimana perasaannya? Untuk perasaan saya sendiri senang karena bisa memiliki wawasan yang lebih lagi mengenai apa itu emosi, cara mengendalikan emosi dan jenis-jenis emosi. Dan menurut saya materi ini sangat penting untuk bisa saya gunakan ke depannya agar diri saya lebih baik dalam menggunakan emosi. Oke, terima kasih Mas Roni. Tepuk tangan untuk Mas Roni. Mas Roni mau tunjuk siapa? Harus lagi-lagi atau Bebas. Yang belum maju ya, tapi ya. Kira loh. Saya kejap baik Bu. Siapa? Tina. Kira. Safira. Bang Safira yang mana? Oke. Kesan-pesannya setelah mengikuti bimbingan klasikal hari ini gimana Mbak Safira? Tepuk tangan untuk Mbak Safira. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Roni, Mbak Safira dan teman-teman semuanya atas waktunya hari ini. Terima kasih juga sudah aktif, sudah mau presentasi secara sukarela dan juga marilah kita tutup bimbingan klasikal pada hari ini dengan berdoa. Silakan satu orang bisa pimpin untuk doa. Selain Roni, tadi sudah Roni ya? Baik, terima kasih Mas Faiz ya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada kalian semuanya. Luar biasa, semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian di kemudian hari. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih sukses. Demikian, sekian dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.